Shalom semuanya. Nah, sebelum kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, tolong kami, biarlah kami dapat mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan daripada firman-Mu, dan sekiranya firman-Mu dapat tertanam dalam hati kami, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, terpujilah karena mau menyediakan doa kami, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, firman Tuhan pada saat ini terambil dari Yeremia pasalnya yang ke-31 ayat 31 sampai 34. Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Saya akan bacakan untuk kita. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesama atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Ya, amin untuk pembacaan firman Tuhan. Dan pada saat ini kita akan belajar bersama-sama tentang konsep perjanjian baru yang terdapat dalam Yeremia 31 ayat 31 sampai 34 dan implikasinya bagi kita pada masa kini. Ya, jika kita mengingat kembali bahwa Yeremia ini merupakan nabi yang meratap. Jadi dia adalah nabi yang meratapi setiap hal yang terjadi dalam kerajaan Israel dan Yehuda pada masa itu. Ya, bangsa Israel merupakan bangsa yang tidak setia, yang berlaku tidak setia kepada Allah. Dan di sini juga dinyatakan bahwa dalam Yeremia 31 ayat 31 sampai 34 terdapat sebuah perjanjian baru yang Allah sendiri berikan bagi mereka untuk membangun kembali hubungan dengan umat pilihannya, yaitu bangsa Israel. Ya, tentang perjanjian baru, nubuat tentang perjanjian baru itu hanya terdapat dalam Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Dan Nabi Yeremia di sini dia berpikir bahwa mustahil untuk orang Israel setia kepada Allah. Maka Allah sendirilah yang akan memberikan dan menunjukkan kesetiaannya lewat perjanjian baru yang Allah berikan kepada bangsa Israel. Ya, kalau kita melihat dari ayat firman Tuhan ini, kita akan melihat bersama bahwa ada perbedaan terjemahan antara terjemahan baru dan juga bahasa asli dari kata Tuhan yang berkuasa. Jadi, perjanjianku itu telah mereka ingkari meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Jadi di sini ada terjemahan yang berbeda kalau kita melihat dari sisi keaslian arti katanya. Di situ dikatakan Tuhan yang berkuasa, sedangkan jika kita melihat dari terjemahan aslinya yaitu bahasa Ibraninya, itu berarti bahwa suami. Ya, artinya bahwa Tuhan sudah berlaku seperti seorang suami bagi bangsa Israel. Kita ketahui bahwa seorang suami harus setia kepada istrinya. Jadi Tuhan sudah menganggap bahwa dia memiliki hubungan selayaknya suami istri, punya kedekatan dan hubungan intim dengan bangsanya, dengan bangsa pilihannya sebagai suami dan istri. Allah juga berlaku setia kepada bangsa Israel meskipun bangsa Israel tidak setia kepada dia. Ketika bangsa Israel tidak setia dan mengingkari janjinya, Allah tetap setia dan kemudian membuat perjanjian baru dengan bangsa Israel dengan perantaraan Nabi Yeremia. Lalu kita juga melihat bahwa bentuk perjanjian baru ini tidak lagi ditulis di dalam loh batu seperti pada perjanjian dengan Musa di Gunung Sinai, tetapi di sini dikatakan bahwa perjanjian baru ini atau Taurat ini, Taurat Tuhan akan ditaruh dalam batin. Batin di sini jika kita melihat dari bahasa aslinya berarti pusat pikiran atau emosi manusia. Jadi di dalam artian bahwa Tuhan mau untuk menaruh Tauratnya itu di dalam pikiran manusia, di dalam emosi manusia, sehingga Taurat itu menyatu dengan diri manusia itu sendiri. Lalu kemudian kita melihat menuliskannya dalam hati mereka.
Dalam hati, hati di sini jika kita melihat terjemahan juga dalam terjemahan sesuai dengan bahasa Ibraninya, hati di sini berarti hati nurani, jiwa manusia itu sendiri. Jadi dalam diri manusia itu. Jadi kalau kita melihat di sini dari batin tadi dan juga dari kalimat hati, kata hati ini, maka kita akan mengerti bahwa Tuhan mau memberikan Tauratnya itu, perjanjian baru yang diadakan dengan bangsa Israel di dalam hati dan di dalam batin mereka, di dalam pikiran mereka, di dalam emosi mereka, sehingga Taurat yang Tuhan berikan, perjanjian baru yang Tuhan berikan ini dapat menyatu dengan diri manusia itu sendiri. Lalu kemudian kita melihat di kata yang ada di ayat ke-34, di situ dikatakan sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Ya, mengenal di sini kalau kita melihat dari terjemahan aslinya di situ dari kata dasar yada, di situ berarti bahwa mengenal dengan intim. Jadi punya hubungan yang intim dengan Allah. Selayaknya manusia suami dan istri, pasangan suami istri yang berlaku setia, maka Allah pun demikian. Dia adalah Allah yang setia dan mengenal, dan dia ingin supaya kita mengenal manusia bangsa Israel itu mengenal dia secara intim, secara benar-benar menyeluruh dan universal, tidak hanya sekedar kenal dia seperti itu. Jadi dari ayat kebenaran firman Tuhan ini kita belajar bahwa Allah adalah Allah yang setia. Meskipun kita sebagai manusia, dan implikasinya bagi kita sebagai manusia, meskipun kita berlaku tidak setia kepada Allah, Allah adalah Allah yang setia. Dia tidak akan bisa menyangkal dirinya sendiri, dan dia tetap setia kepada kita meskipun kita tidak setia. Jadi karena kita sudah melihat bahwa Allah adalah Allah yang setia, seharusnya kita sebagai orang percaya menjadi orang yang setia juga kepada Allah, tidak malah menyakiti hati Allah dengan tidak berlaku setia selayaknya bangsa Israel. Kemudian kita melihat bahwa Allah adalah Allah yang Maha Kuasa. Dalam artian di sini bahwa Allah berkuasa atas segala ciptaannya. Allah berkuasa atas segala kehidupan bangsa yang dipilihnya. Oleh karena itu, Allah pun berdaulat dalam kehidupan kita sebagai manusia ciptaannya, sebagai orang yang percaya kepada Dia. Kita bisa melihat bahwa ketika kita tidak setia kepada Allah, maka Allah akan berinisiatif sendiri untuk menyelamatkan kita dan untuk membawa kita kembali dari hal-hal yang sia-sia yang kita lakukan, yang menunjukkan bentuk pengingkaran kita kepada Tuhan. Tetapi Allah adalah Allah yang setia, Dia akan tetap setia kepada kita dan Dia berdaulat untuk tetap memegang kita dalam tangannya, dan Dia akan terus untuk mengendalikan kehidupan kita selama kita mengandalkan Dia. Lalu kita juga melihat bahwa Allah adalah Allah yang Maha Pengampun. Ketika kita mau bertobat, ketika kita mau kembali kepada Allah, ketika kita mau untuk mengaku semua dosa kita dan kesalahan pelanggaran kita, maka kita akan menemukan bahwa Allah adalah Allah yang Maha Pengampun. Jangan pernah takut untuk kembali kepada Dia, dan jangan pernah takut untuk bertobat, untuk melakukan pengakuan dosa kita ke hadapan Tuhan, dan biarlah segala kemurahan Tuhan dalam hal pengampunan dapat kita rasakan setelah kita melakukan pertobatan yang benar di hadapan Dia. Jadi dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa ada konsep perjanjian baru yang sudah Tuhan berikan lewat Nabi Yeremia. Perjanjian baru, perjanjian yang sudah Dia taruh dalam diri kita untuk dapat tetap menyatu dengan Dia, untuk tetap menyatu dengan perjanjian baru itu. Dan percayalah bahwa ketika kita mau bertobat, ketika kita mau kembali ke jalan Tuhan, maka Tuhan yang Maha Pengampun itu akan mengampuni kita dari segala dosa kita, akan mengampuni kita ketika kita benar-benar mau bertobat kepada Dia, dan ketika kita benar-benar mengaku kesalahan dan dosa kita di hadapan Dia. Jadi dari kebenaran firman Tuhan ini kita bersama-sama belajar tentang sebuah perjanjian baru yang Tuhan berikan lewat Nabi Yeremia, dan kita juga belajar bagaimana perjanjian baru ini diaplikasikan dalam kehidupan kita masa kini. Jadi amin untuk kebenaran firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Sebelum kita menutup
pembelajaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang luar biasa, dan sekiranya Tuhan Yesus yang akan menanamkan firman ini dalam hati kami, sehingga kami dapat mengerti dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, terpujilah akan nama-Mu. Ini doa kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom.